فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-aqidah dari kata aqada yaqidu, aqdan wa uqudan, maknanya adalah al-tawthiq. Al-tawthiq mengikat, war-rabtu bil quwwah, itu mengikat dengan kuat. Itu secara bahasa. Makanya akidah itu memang harus kokoh. Tidak bisa, kalau tidak kokoh berarti belum berakidah. Adapun menurut kalau istilah al-aqidah adalah al-i'tiqad al-jazim, al-i'tiqad al-jazim bima amara Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu keyakinan yang harga mati, di harga mati, tidak bisa ditawar. Apa makna harga mati? NKRI harga mati, apa artinya? Tidak tahu rupanya sih. Artinya saya sampai mati akan mempertahankannya. Jelas? Itu maknanya harganya sampai mati saya harus membelanya. Walaupun mati saya harus membelanya. Jelas? Itu harga mati itu. Nah, atau kalau harga mati makna juga tidak bisa ditawar lagi. Nah, kalau mati harganya ustaznya tidak bisa ditawar. Baik. Sedangkan terjejaskan apa maknanya? Nah, ini orang Melayu. Terlukai, terganggu, atau sesuatu yang berkesan tidak menyenangkan, atau hilang, atau binasa. Jadi terjejaskan. Jadi akidah yang harusnya kokoh, tetapi karena dibangun di atas bahan-bahan yang tidak asli, maka dia mudah untuk dirusak, mudah untuk dirusak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi di mana? Awal dakwah Nabi di mana? Di Roma? Di Makkah? Jawablah kawan. Di Makkah. Dia bertanya, kan di masa sulh ada perdamaian antara Nabi dengan orang kafir Quraisy. Mereka mengambil kesempatan itu untuk pergi ke Syam berdagang lagi setelah Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah. Bukan Hudaybiyah. Saya jadi lupa jadinya. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Heraklius bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang beriman kepadanya, hal yartaddu
ahadun ba'da islamihi? Ada enggak yang murtad setelah dia masuk Islam? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Enggak ada jawaban. Antum yang enggak ada jawaban. Hah? Jawaban Abu Sufyan, la, enggak ada yang murtad. Enggak ada yang murtad. Kata Heraklius, kadzalikal iman idza massa basyashatal qalb. Demikianlah iman kalau sudah masuk ke dalam sanubari. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa mereka tidak mau bergeser, tidak mau murtad, tidak mau menjejaskan akidahnya? Kenapa? Ya masyayikh. Kenapa? Karena kokoh. Karena kokoh. Kenapa kokoh bangunan akidahnya? Kan saya bilang di mukaddimah tadi. Karena dibangun dengan bahan asli. Apa bahan aslinya agama kita ini? Subhanallah. Rupanya tidak tahu selama ini rupanya. Bahan asli agama ini dibangun di atas wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lihat hari ini, setiap orang yang kembali kepada wahyu dalam beragama, khususnya dalam berakidah, mesti akan lebih kokoh daripada yang membangun agamanya di atas pendapat si fulan dan si Allah, perkataan Syekh fulan dan si Allah, yang kadang-kadang ada berdalih, kadang-kadang tidak sama sekali. Apa yang kita saksikan hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah membuktikan. Karena kalau seandainya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang membangun agamanya di atas wahyu, dia akan bertanya pada Al-Qur'anul Karim. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam, membawa konsep toleransi yang menurut mereka paripurna. Menurut siapa? Menurut kafir Quraisy. Apa konsepnya? Ya Muhammad, kita ini kan sama-sama punya agama, sama-sama umat beragama. Kami juga punya agama. Kamu sekarang membawa agama pula. Nah, daripada kita bercelaru terus, bebantah terus, daripada kita saling memusuhi, lebih baik kita bawa angin perdamaian dalam beragama. Karena setiap insan mesti menginginkan kedamaian. Nah, setiap insan beragama mendambakan kedamaian. Nah, gimana caranya? Dari pikiran mereka yang cerdas. Bagaimana kalau seandainya kita sama-sama meyakini kebenaran agama kita ini?
Apa katanya? Sama-sama meyakini kebenaran itu. Memang bahasa tidak seperti itu. Bahasanya adalah kita na'budu ilahaka sana wa ta'buduna alihatana sana. Setahun kita beribadah menurut agamamu, menyembah Tuhanmu. Nah, setahun pula kamu beribadah menyembah Tuhan-Tuhan kami. Bagus enggak tawarannya? Boy, baguslah. Kan diterima oleh para tokoh itu, tokoh-tokoh nasional dan internasional. Sah? Kita beragama ini harus ikut hati nurani. Berarti kalau apa namanya, yang tidak sepaham tidak punya hati. Kalau tak paham berarti tidak punya hati nurani. Harus humanity, harus berkemanusiaan. Kalau seandainya tidak ikut agama orang, tidak berkemanusiaan. Ini hukum-hukum zalim seperti ini dari mana? Katanya pemahamannya liberal, tetapi pemaksaan. Saya tidak melihat orang yang lebih memaksakan pendapatnya di bidang keilmuan, di akademis, seperti orang liberal. Kadang-kadang buat pernyataan, statement yang keliru, tapi jangan didebat, nanti dapat nilai C. Saya katanya liberal. Ada seorang tokoh besar di Timur Tengah diwawancarai di televisi nasionalnya bahwa kita di tempat ini menganut paham pluralitas beragama. Seluruh pendapat boleh eksis di sini selama masih dalam koridor Islam. Semua pendapat boleh berkembang bebas di sini. Dia tidak ada boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalah-nyalahkan. Mantap, mumtaz. Walaupun mustahil. Dengarkan 13 detik setelahnya. Dengarkan 13 detik setelahnya. Itu 13 detik saya. Lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuan Guru, berarti Wahabi boleh enggak di sini? Oh, enggak boleh. Oh, ternyata yang boleh adalah yang sepaham dengannya. Yang tak sepaham enggak boleh. Di mana liberalisme Anda? Di mana pluralisme Anda? Makanya orang yang mengatakan liberalisme beragama, pluralisme beragama, omong kosong, tidak bisa dipercaya. Orang yang mengatakan dalam beragama tidak boleh saling menyalahkan, omong kosong. Tidak ada orang yang tak menyalahkan orang lain. Sahih? Cari dunia ini orang yang tidak menyalahkan orang dalam beragama, tidak ada. Ini sebentar lagi kalau ada yang dekat ceramah saya ini pasti disalahkan nanti. Sahih? Masih salahkan. Maka saya tidak semazhab dengan antum bahwa tidak boleh menyalahkan, salah besar. Karena sudah merupakan tabiat manusia mesti berbuat salah. Dan ada benarnya. Nah, ketika salah harus dibilang salah. Tidak mungkin tidak disalahkan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak menyalahkan. Carilah. Boleh cari. Ya, ciri-ciri aliran sesat itu suka menyalahkan. Nah, sebentar dia tanya sama dia, Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Itu salah itu. Itu aliran sesat. Karena baru saja mengatakan sesat kalau menyalahkan. Kita tidak setuju bahwa menyalahkan itu wajib. Sebab Allah katakan wala talbisul
Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara hak dengan batil. Coba kalau antum tidak menyalahkan yang salah, bercampur hak dengan tuan-tuan tidak semangat nampaknya. Udah kita tutup aja lah ya. Tidak boleh mencampurkan hak dengan batil. Kalau tidak disalahkan yang salah, akan bercampur antara hak dengan yang batil. Makanya Nabi alaihissalam tak pernah mengajarkan tak boleh seorang menyalahkan, tidak ada. Tapi beliau menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Itu betul. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ketika tawaran tadi datang kepada Nabi alaihissalam, yang masya Allah sangat pikiran, dari sisi pemikirannya sangat mentereng dan cerdas, supaya kita hidup damai berdampingan dalam bingkai toleransi beragama, yaitu saling mengikuti, saling mengakui, saling mencampur adukannya. Apa? Jadi mengikuti ritualitas agama lain itu bukan ide orang-orang modern, tapi ide orang jahiliyah. Ide orang jahiliyah di zaman Nabi alaihissalam itu sudah ada, bukan ide orang-orang sekarang. Dan memang juga ide itu juga datang dari orang jahiliyah barat yang diadopsi oleh jahiliyah timur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam? Karena perkara ini perkara besar, menyangkut hubungan dua keyakinan yang bertentangan. Maka yang menjawabnya langsung Allah Rabbul Alamin dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Ini bagi yang mengatakan tak boleh sebut orang kafir tersinggung dia nanti, katanya. Orang kafir itu tidak pernah dia tersinggung, bilang kafir mereka sendiri yang bilang kafarna bima ursiltum bih, kami kafir kepada apa yang kalian diutus menyampaikannya. Ini kita pula yang orang Islam katanya kerasak kerusuk membela orang subhanallah. Tentu tidak mau ditanya-tanya ya. Nah, kalau gitu saya ngomong sendiri aja lah, tidak usah nanya-nanya lagi nam. Ya, kaum muslimin dan muslimat, dah saya tidak nanya lagi, bos. Nah, ya, bahwa Nabi alaihissalam disuruh surah Allah mengatakan, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tak mungkin menyembah yang kalian sembah. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau saya sembah yang kalian sembah, otomatis saya mengakui kemusyrikan. Mengakui kebenaran musyrik sama dengan musyrik. Mengakui kebenaran kufur sama dengan kafir. Mengakui kebenaran nifaq sama dengan munafik. Tidak mungkin. Dan sebaliknya, wala antum abiruna ma'abud, dan kalian juga tak akan pernah menyembah Tuhan yang bersembah. Apa sebab? Kalian ahli syirik. Tidak mungkin kalian jadi muwahhid. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ketika orang mengatakan, mengucapkan selamat Merry Christmas, selamat Natal misalnya, kan punya ucapan, hanya ucapan. Taib, kalau gitu suruh mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya sekedar ucapan. Berani tak?
Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kok sedih antum? Kenapa sedih? Orang musyrik tidak mungkin menyembah Allah. Sebab apa? Dia musyrik, tidak akan diterima juga ibadahnya. Dan Nabi dan kaum muslimin tidak mungkin menyembah Tuhan orang musyrikin. Jangankan menyembah, mengakui kebenaran agama musyrik, syirik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya di ujung ayat atau di ujung surat Allah tetapkan lakum dinukum waliyadin. Apa makna lakum dinukum waliyadin? Agama kalian urus sama kalian. Agama saya yang urus. Oleh sebab itu jangan halangi dakwah saya. Begitu? Tapi apakah mereka siap untuk tidak menghalangi dakwah Nabi? Siap mereka tidak. Justru mereka yang paling ganas menentang. Ya, padahal mereka yang bilang Nabi itu keras dakwanya. Tapi yang sering dihentikan yang sering dihentikan kajiannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang keras selalu jadi korban, yang lembut selalu jadi, yang keras selalu jadi korban, yang lembut selalu jadi bersikap kasar, yang lembut kasar, yang kasar lembut. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akidah adalah sesuatu yang tidak menerima tawar menawar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah jadikanlah tali pengikat iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh sebab itu Allah sebutkan orang yang beriman kepadanya tidak mungkin mencintai orang yang menentangnya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak mungkin mencintai orang yang menentangnya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 12, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Nah, ila akhir ayat. Tidak akan kau dapatkan, hai Muhammad, orang yang mencintai, orang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Siapa orang yang memerangi? Saya lupa tadi, tidak nanya lagi. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah yang tidak beriman kepadanya, yang menolak beriman kepadanya. Siapa? Ya orang-orang yang kafir kepadanya. Di antaranya adalah al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Dari mana tuan tahu? Di ayat lain. Nah, sekalipun mereka ayah mereka sendiri
Orang beriman tidak mungkin mencintai orang tuanya yang kafir.